Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Baik, hari ini adalah hari ketiga untuk jajaran Polres Rotenda melaksanakan vaksinasi bekerjasama dengan tenaga kesehatan dengan sasaran anak umur 6-11 tahun. NTT ini berada pada urutan ke-27 untuk vaksin dosis 1 dan urutan ke-25 untuk vaksin dosis 2. Nah, kalau secara umum sekitar 1,56%. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta Berita Pagi dan dua informasi yang menjadi topik utama Warta Berita Pagi untuk hari ini, yaitu Polres Rotenda gelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Impres Mokdale Rotenda. Dan target vaksinasi COVID-19 untuk lansia presentasinya masih sangat rendah. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pendengar, memasuki hari ketiga jajaran Polres Rotenda bekerja sama dengan Puskesmas PAA melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak. Dan ini mendapatkan antusias dan tentunya dari orang tua siswa untuk mendukung anaknya menerima vaksin COVID-19. Selengkapnya Iana Plugi melaporkan. Vaksinasi COVID-19 anak usia kembali digelar di SD Impres Mokdale Rotenda pada Rabu 23 Februari 2022. Vaksinasi hari ketiga ini dilangsungkan dengan target 500 sasaran vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun pada tingkat kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Dijelaskan oleh Kapolres Rotenda AKBP Nyoman Putra Sandita, dari total 500 sasaran dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dengan target vaksinasi 200 anak yang digelar pada Rabu 23 Februari 2022. Lebih lanjut dijelaskan tingginya antusias orang tua untuk mendukung anak-anak menerima vaksin menjadi hal positif yang akan diikuti oleh sekolah lain yang ada di Rotenda. Baik, hari ini adalah hari ketiga untuk jajaran Polres Rotenda melaksanakan vaksinasi bekerjasama dengan tenaga kesehatan dengan sasaran anak umur 6-11 tahun. Saat ini Kapolsek Lobelai dengan jajaran mengadakan di SD Mokdale dengan sasaran ada 500 secara bertahap nantinya kelas 1 sampai kelas 3. Untuk pagi ini ada 200 target. Tadi bisa disaksikan sendiri bahwa orang tua sangat antusias mendukung anak-anak untuk menerima vaksinasi. Kemudian anak-anak pun mereka luar biasa, mereka berani, tidak takut dengan jarum suntik. Dan ini merupakan hal yang positif yang tentu nanti akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Rotenda. Kapolres Rotenda AKBP Nyoman Putra Sandita juga menghimbau bagi seluruh masyarakat Rotenda untuk mendukung kegiatan vaksinasi sehingga wilayah Kabupaten Rotenda secara bertahap seluruhnya tervaksin untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, terutama mencegah agar varian baru Omikron tidak masuk ke wilayah Rotenda. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat, selain untuk anak-anak, penting juga agar kita semua mendukung kegiatan vaksinasi ini sehingga wilayah Kabupaten Rotenda bisa secara bertahap seluruhnya tervaksin untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, terutama ada varian baru Omikron di wilayah Kabupaten Rotenda. Terima kasih. Vaksinasi COVID-19 hari ketiga yang dilaksanakan dengan total 500 sasaran anak usia 6 hingga 11 tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Rabu 23 Februari dengan sasaran 200 anak dan tahap kedua akan dilaksanakan pada Kamis 24 Februari 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolsek Lobelain, Kepala Sekolah SD Mokdale Ibu Feni Baluk beserta jajaran guru SD Impres Mokdale dan juga para orang tua siswa untuk mendampingi anak-anak pada proses vaksinasi. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan.
Pendengar, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sangat didukung agar ada keseimbangan pembangunan. Informasi berikut dilaporkan Simon Sustenes. Bupati Melaka Simon Nahak menyatakan mendukung pemindahan ibu kota negara ke Sepaku, Kalimantan Timur. Pemindahan ini bukan semata karena Jakarta ibu kota negara. Saat ini sudah sangat padat, tetapi yang terpenting agar ada keseimbangan pembangunan antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Begini, soal peralihan ibu kota negara ke Kalimantan itu, kalau saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena Jakarta ini sudah terlalu beban, gitu. Kita lihat bahwa tiap musim hujan, Jakarta selalu ditenggelamkan dengan banjir. Juga sudah padat sekali penduduk di Jakarta. Dan ini perlu juga ada pemindahan sehingga ada keseimbangan pembangunan, khususnya di Indonesia bagian tengah dengan bagian timur dan barat. Jadi saya setuju itu karena untuk menjaga keseimbangan. Wakil Bupati Kupang Jerry Manove juga sependapat bahwa sudah saatnya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Sepaku, Kalimantan Timur, sehingga semuanya tidak tertumpu hanya di Pulau Jawa tetapi di daerah lain seluruh Indonesia. Saya kira sangat setuju. Karena apa? Karena kita Republik ini kan begitu banyak pulau-pulau. Yang kedua, saya kira memang kalau pemindahan ibu kota sudah waktunya, jangan semua tertumpuk di Jawa. Jadi kalau sekarang ada di Kalimantan ya, itu luar biasa. Saya kira kalau saya sangat setuju supaya tidak semua terkonsentrasi hanya di Jawa, tapi dia bisa ada di mana-mana. Kalau memang ada yang perlu juga datang di Pulau Timur kan juga baik. Jadi jangan semua tertumpuk pada di Jakarta aja, di Jawa aja. Nanti semua masuk di Jawa. Jadi harus bagi-bagi. Karena kita ini daerah kepulauan atau negara kepulauan. Itu. Wakil Wali Kota Kupang Herman Usman menilai pemindahan ibu kota negara sangat tepat agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian ada pemerataan bagi seluruh wilayah Indonesia. Pada prinsipnya saya setuju. Kenapa? Memindahkan pusat keramaian termasuk ibu kota negara. Itu adalah pertumbuhan ekonomi. Orang bilang uang beredar di Jakarta 90%. Kalau sekarang uang itu kita kasih ke daerah, mengapa tidak? Orang yang tidak setuju adalah orang yang mau mempertahankan dia punya ekonomi dan segala. Mari kita kasih ke rakyat. Ide itu sudah benar. Bangun Kalimantan. Kalimantan itu sumber alamnya terlalu hebat dan itu masa depan bangsa. Mengapa tidak? Saya sangat setuju. Ibu kota negara tercinta Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ini sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tersebut, ibu kota negara bernama Nusantara. Dari Kupang, Simon Sustenes melaporkan. Capaian vaksin COVID-19 tahap pertama, kedua, dan ketiga untuk kelompok lansia di Nusa Tenggara Timur baru mencapai 1,56%. Berikut Analopo menurunkan laporannya. NTT ini berada pada urutan ke-27 untuk vaksin dosis 1 dan urutan ke-25 untuk vaksin dosis 2. Nah, kalau secara umum sekitar 1,56%. Capaian vaksinasi COVID-19 untuk kelompok lansia di Nusa Tenggara Timur baru mencapai 1,56%. Hal ini terjadi akibat adanya keraguan masyarakat terhadap informasi vaksin COVID-19. Demikian disampaikan perwakilan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristiani Kuring, yang lebih lanjut mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih berada pada urutan ke-27 untuk vaksin dosis 1 dan urutan ke-25 untuk vaksin dosis 2 untuk kelompok lansia. Untuk kelompok sasaran yang cakupan kita masih rendah ini masih kepada lansia. Besar harapan kami bahwa lansia itu cakupannya bisa naik. Dosis 1 itu kita baru 59,43%. Kemudian untuk dosis 2-nya itu kita baru 34,29%. Apalagi jika sekarang ini sudah masuk ke vaksin dosis 3. Untuk lansia kita juga masih rendah ya, untuk sekitar 1,56%. Kerjasama masyarakat untuk ikut menekan pandemi COVID-19 melalui pemberian vaksin menurut Ina Barapa, Ketua Unit Tanggap Bencana Sinodekmit, menjadi hal penting dalam menekan informasi hoaks terkait kebenaran vaksin COVID-19.
Salah satu aspek mitigasi yang dilakukan oleh Gemit adalah dan penyadaran itu melalui suara gembala yang terus-menerus baik oleh video dan juga media sosial yang dimiliki oleh Gemit sendiri untuk mengurangi atau juga menentang hoax bahwa vaksin atau pandemi COVID-19 itu sebuah kebohongan, sesuatu yang tidak realistis, yang mencari uang, dan bahkan juga disebut sebagai antikristus ya, apalagi program vaksin itu. Pemberian vaksinasi kepada lansia masih terus dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, capaian vaksinasi COVID-19 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah rata-rata dengan posisi urutan 7 terendah dan cakupan vaksinasi dosis 2 dari 32 provinsi. Adanya keraguan masyarakat terhadap informasi vaksin COVID-19. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi. Wakapolda NTT menegaskan Kabupaten Sumba Timur paling tertinggi kasus COVID-19 di NTT sebanyak 343 kasus positif, sementara varian baru Omikron baru 2 kasus. Berikut laporan Vence Sakarias. Terkait kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Ama Klimen Dwi Koryanto mengatakan di Kabupaten Sumba Timur paling banyak sebanyak 343 kasus, yang mana persentase kesembuhan lebih tinggi dibanding dengan nasional, yakni 96,72%, sementara persentase angka kematian lebih rendah dibanding nasional, yakni 2,04%. Hal itu disampaikan Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Ama Klimen Dwi Koryanto pada kunjungannya di Desa Tuadale, Kabupaten Kupang. Sedangkan terkait kondisi vaksin di wilayah Nusa Tenggara Timur, dosis 1 sudah mencapai 82,18% yang tertinggi di Kota Kupang dan terendah di Flores Timur. Kemudian untuk dosis kedua, jumlah sudah mencapai 50,64%, tertinggi di Kota Kupang dan terendah di Sumba Barataya. Sementara untuk dosis ketiga sudah mencapai 1,55%, tertinggi di Kota Kupang dan terendah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 343 kasus. Persentase kesembuhan NTT lebih tinggi dibanding nasional, yaitu 96,72%. Sedangkan untuk masalah varian baru Omikron, Wakapolda Nusa Tenggara Timur mengatakan di wilayah Nusa Tenggara Timur baru ditemukan 2 kasus. Untuk itu perlu mendorong agar percepatan vaksinasi terus dilakukan, terutama vaksinasi dosis kedua. Itu kondisi. Kemudian masalah Omikron yang masuk di NTT baru 2 kasus yang ditemukan. Kepada seluruh jajaran baik itu masyarakat, Polri, TNI, dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan vaksinasi dan terus mengajak masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan. Meski capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua belum mencapai 60%, Kabupaten Lembata kini melaksanakan pelayanan vaksinasi booster untuk masyarakat. Selengkapnya disampaikan Lady Badin. Vaksinasi booster ini perlu dilakukan mengingat upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity untuk menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19. Demikian yang disampaikan oleh PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Lembata, Gabriel Balawarat kepada RRI. Dijelaskan Gabriel, percepatan vaksinasi booster ini memang dilakukan oleh Pemkab Lembata karena mengingat masyarakat yang menerima vaksin kedua 6 bulan yang lalu siap divaksin booster. Karena banyak rakyat termasuk pejabat publik yang melakukan vaksinasi dosis 2 itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Karena itu sudah layak untuk mendapat vaksinasi dosis 3. Dan akhirnya karena tim vaksin kita di kantor ini ada 2, karena itu kita upayakan satu untuk bisa setiap hari. Sejak hari Minggu tanggal 13 itu setiap hari melakukan pelayanan di sini, sedangkan satu fleksibel dilakukan pelayanan di tempat lain. Gabriel Balawarat juga menjelaskan capaian vaksinasi COVID-19 Kabupaten Lembata saat ini dosis pertama dengan capaian 86,71%, sedangkan dosis kedua mencapai
46,49%. Dirinya juga mengungkapkan untuk pelayanan vaksinasi booster bagi masyarakat dilayani di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata setiap hari kerja. RRI Endi Lady Badin melaporkan. Pendengar, wilayah Kabupaten Manggarai diguncang gempa sejak pukul 20.35 waktu Indonesia Tengah pada Senin 21 Februari 2022 hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Selasa 22 Februari 2022 terhitung sudah terjadi belasan kali gempa. Titik gempa berada di Laut Flores, kurang lebih 71 km timur Laut Ruteng dan Kabupaten Manggarai. Bupati meminta warga tetap waspada dan tidak panik. Selengkapnya, Ferry So'o melaporkan. Bupati Manggarai Heribertus G. Al-Nabit menghimbau agar masyarakat di wilayah pesisir tetap waspada dan tidak panik. Pemkab Manggarai sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak. Aparat kecamatan dan desa, kelurahan bersama TNI Polri sudah siaga di posko masing-masing kecamatan. Sementara sekolah-sekolah yang terletak di wilayah yang lebih tinggi di Kecamatan Reok juga sudah dihubungi untuk disiapkan menjadi tempat pengungsian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Puskesmas Reok juga sudah disiapkan dan untuk masyarakat di wilayah pegunungan agar tetap waspada tetapi tidak panik. Khusus masyarakat yang berada pada daerah-daerah rawan longsor agar segera menghindari daerah tersebut. Pemkab Manggarai sudah memerintahkan aparat kecamatan, desa, kelurahan untuk bersiaga. Kami menyampaikan beberapa himbauan kepada masyarakat Manggarai sebagai berikut. Pertama, untuk seluruh masyarakat Manggarai yang bertempat tinggal di wilayah pesisir utara atau berada di pesisir Laut Flores, kami mohon agar tetap waspada sepanjang malam hingga pagi nanti, namun dimohon supaya tidak panik. Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik yang berada di pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maupun seluruh aparat pemerintah Kabupaten Manggarai yang berada di kecamatan dan desa atau kelurahan di sepanjang pesisir utara. Koordinasi juga dilakukan dengan aparat TNI Polri yang sudah bersiap siaga di posko di masing-masing kecamatan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng dan Puskesmas menurut Bupati Heri juga sudah bersiap siaga. Para keluarga pasien juga sudah diminta untuk tidak panik dan tetap waspada. Kantor-kantor pemerintah juga sedang disiapkan untuk dijadikan tempat pengungsian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama BMKG terus memantau setiap perkembangan gempa. Koordinasi dengan pemerintah pusat atau BNPB terus dijalankan. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama BMKG terus memantau setiap perkembangan. Koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus kami lakukan. Kami meminta supaya masyarakat Manggarai hanya mengakses informasi dari sumber-sumber resmi pemerintah, terutama dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Bagi seluruh masyarakat Manggarai yang terdampak, apabila membutuhkan bantuan atau informasi segera dapat menghubungi posko pemerintah Kabupaten Manggarai pada nomor telepon 081 283 057 950 atau 085 239 237 390. Tetap tenang, tetap waspada, jangan panik. Bupati Heri juga meminta masyarakat Manggarai agar mengakses informasi dari sumber-sumber resmi pemerintah, terutama dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi dan website bmkg.go.id. Bagi seluruh masyarakat yang terdampak gempa, apabila membutuhkan bantuan dan informasi, bisa segera menghubungi posko pemerintah Kabupaten Manggarai. RRI ND, Ferry So'o melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kita ikuti pokok-pokok berita. Polres Rotendao gelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Impres Mokdale Rotendao. Target vaksinasi COVID-19 untuk lansia presentasinya masih sangat rendah. Demikian rekan informasi terkini yang disampaikan melalui warta berita pagi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.